sobat-sobat sebangsa dan setanah air, selamat datang di Bincang-Bincang Batik, podcast yang akan mengupas tuntas keindahan, cerita, dan jati diri di balik setiap lembar kain batik. Saya Nurjana dari Papua dan hari ini kita kedatangan tamu-tamu istimewa dari berbagai penjuru Nusantara. Ada Karisma dari Jawa Barat, Halo, Kak Rosalina dari Papua, Halo, Kak Yunus dari Aceh, Halo, Kak Wahyu dari Bengkulu, halo semuanya. dan Kak Irfan dari Jawa Tengah. halo. halo Kak Irfan. Wah, beda-beda ya kita ya. Oke, seru sekali ya. Kumpul dari Sabang sampai Merauke. Biar makin hangat nih, kita langsung aja ya. Kak Risma. Kak Risma ini dari Jawa Barat kan ya? Gimana nih batik dari daerah Jawa Barat? Bisa diceritain sedikit, Kak? Betul Kak Nur, saya izin dari Jawa Barat. Terima kasih sebelumnya. Em, Sekali lagi perkenalkan, saya Risma, mungkin saya dari Jawa Barat. Tetapi pada kesempatan kali ini saya tidak menggunakan batik dari Jawa Barat ya, mohon maaf. Ini saya menggunakan batik dari Jawa Tengah yang disebut sebagai motif Sagan kah Sogan ya Kak Irfan, saya kurang begitu paham. Nah, eh, sebetulnya kalau di Jawa Barat, kami memiliki motif kebanggaan kami, yaitu motif Megamendung namanya. Megamendung ini adalah sebuah motif eh, yang seperti awan. Nih, aduh tidak dilihat ya. Nah ini, seperti awan, seperti corak-corak awan. Sebetulnya Megamendung itu merupakan sebuah kecamatan di Bogor ya, kalau teman-teman tahu. Tetapi motif Megamendung ini merupakan motif yang berasal dari Cirebon. Jadi motif ini erat kaitannya dengan sejarah kedatangannya Tiongkok ke Cirebon, di mana Sunan Kalijati itu menikah dengan seorang putri Tiongkok. Nah dari situ banyaklah persebaran-persebaran budaya dan menghasilkan motif Megamendung ini. Mega artinya besar dan mendung seperti yang kita ketahui erat kaitannya dengan hujan. Jadi motif ini berkaitan dengan filosofi pengharapan terhadap hujan. Jadi ini merupakan sebuah pengharapan agar segera turun hujan karena di Cirebon itu sangat cukup cukup luas lahan pertaniannya. Jadi ini diharapkan kepada Tuhan agar turun hujan yang sangat berkah begitu untuk kesuburan pertanian di Cirebon begitu. Dan motifnya ini memiliki warna-warna yang cerah, tidak seperti di Jawa Tengah mungkin yang lebih didominasi dengan warna-warna seperti coklat. Nah, kalau di motif Megamendung ini warna-warnanya cerah. Jadi warna-warnanya ada biru, merah, seperti itu. Nah, ini kalau saya zoom, ini seperti awan-awan ya, teman-teman. Seperti awan. Ya, begitu Kak Nur. Kalau dari Jawa Barat itu motif kebanggaan kami dari Jawa Barat. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Risma. Itu tadi filosofi batik dari daerah Jawa Barat. Dan mungkin di daerah lain filosofinya berbeda ya, seperti daerah di Papua. Mungkin Kak Rosalina bisa diceritakan filosofi batik Papua seperti apa? Baik, terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang telah diberikan. Kalau di Papua, batik kami ini unik banget. Motifnya seringkali terinspirasi dari alam, seperti ukiran asmat, burung cendrawasih, atau hewan-hewan laut. Seperti yang saya pakai ini adalah motif dari burung cendrawasih. Burung cendrawasih merupakan motif yang menggambarkan burung endemik di tanah Papua. Cendrawasih adalah salah satu spesies burung langka yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Burung ini dipercaya sebagai burung surga yang menghubungkan kehidupan di bumi dengan surga. Motif ini juga dianggap sebagai motif sakral dan mewakili identitas masyarakat Papua, baik di Provinsi Papua maupun Papua Barat. Dan juga warna batik kami itu sering cerah dan nggak pernah gelap. Karena apa? Karena melambangkan keceriaan dan kekayaan alam Papua.
Dan juga batik Papua itu bukan sekedar kain, itu visualisasi dan alam, budaya dan semangat hidup masyarakat kita. Itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Wow, sangat keren ya. Itu tadi filosofi batik dari daerah timur Indonesia. Mungkin dari Kak Yunus. Eh, Filosofi Kak Yunus. batiknya di Aceh itu lebih ke perjuangan cinta tanah air, perjuangan zaman kemerdekaan, perjuangan kemerdekaan dan nuansa Islaminya. Salah satu yang terkenal itu adalah motif rencongnya Aceh. Itu senjatanya masyarakat Aceh di saat zaman penjajahan. Rencongnya Aceh itu melambangkan cinta tanah airnya masyarakat Aceh saat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan juga yang terkenal adalah motifnya pintu Aceh. Pintu Aceh. Pintu Aceh itu melambangkan keterbukaan. Masyarakat Aceh itu terbuka dengan datangnya tamu. Itu merupakan nuansanya Islam yang yaitu Islam itu menerima semua orang dan eh, identitas tersebut tergambarkan di dalam batik di saat Indonesia, di saat dari zaman dulu sampai sekarang. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Yunus. Itu dari filosofi batik dari Aceh ya. Iya, Oke, dari Aceh. sangat menarik sekali ya. Di setiap daerah di Indonesia ini memiliki identitas batiknya sendiri-sendiri. Nah, kalau Kak Wahyu dari daerah Aceh, kira-kira gimana tuh filosofi batik di daerah Aceh? Baik, terima kasih ya Kak Nurjana. Kalau dari daerah Bengkulu itu ada namanya batik basurek. Batik basurek diambil dari kata surek atau bahasa Indonesianya yaitu surat. Jadi batik ini terinspirasi dari kaligrafi Arab yang banyak membawa surat-surat yang ada di dalam Al-Quran pada saat Islam masuk ke wilayah Bengkulu. Jadi batik ini perpaduan nuansa lokal dan kaligrafi Arab. Pada saat ini, batik basurek banyak dipadukan dengan fauna atau flora asli Bengkulu. Seperti contoh, batik basurek dipadukan dengan desain bunga rafflesia yang merupakan salah satu bunga yang berasal dari Bengkulu. Batik ini sering dipakai dalam acara formal seperti acara pernikahan, upacara adat, ataupun acara-acara penting lainnya. Tapi saat ini, seiring perkembangan zaman, batik ini juga dipakai oleh kaula muda dalam kehidupan sehari-hari. Secara keseluruhan, batik basurek merupakan akulturasi budaya yang kaya akan budaya lokal yang dipadukan dengan nilai Islami juga merupakan identitas masyarakat Bengkulu. Begitu Kakak Nurjan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Wahyu. Itu tadi filosofi batik dari daerah Bengkulu ya. Oke. Oke, kalau dari Kak Irfan nih, dari daerah Jawa Barat, Jawa Tengah ya, sorry. Ya, Kak Irfan dari daerah Jawa Tengah nih, gimana nih filosofi batik dari daerah Jawa Tengah? baik Kak Nur ya. Kalau di Jawa Tengah itu batik itu yang utama itu ada dua gaya utama. Yang pertama itu batik pedalaman sama batik pesisir. Kalau batik pedalaman itu istilahnya batik keraton. Itu gaya ini itu berkembangnya biasanya di daerah-daerah seperti Solo, Jogja. Ciri khasnya itu warna-warna yang kalem seperti coklat, biru, putih. Contohnya itu motif parang sama kawung. Terus kalau batik pesisir itu biasanya berasal dari daerah pesisir Jawa, terutama pesisir utara Pulau Jawa, seperti daerah Pekalongan. Itu warna-warnanya cenderung cerah. Merah, biru, hijau, kuning. Motifnya itu lebih naturalis dan banyak dipengaruhi oleh budaya asing seperti budaya dari Tiongkok sama Belanda. Terus ada lagi motif truntum. Ini diciptakan oleh permaisuri Pakubuwono III. Motif ini tuh bentuknya seperti kuntum bunga melati yang bertebaran. Ini biasanya batik-batik ini dipakai saat acara pernikahan, terutama dipakai oleh orang tua pengantin. Terus ada lagi motif sekar jagat. Ini berasal dari kata sekar, bunga, dan jagat yang berarti dunia. Motif ini berbentuk itu seperti peta, melambangkan keindahan dan keragaman dunia. Itu kayaknya itu dulu aja dari saya, Kak Nur. Oke, Saya terima banyak. kasih Kak Irfan. Itu tadi filosofi batik dari daerah Jawa Tengah ya. Sangat keren-keren sekali ya. Setiap daerah ini mempunyai filosofi batik yang berbeda-beda. Eh,
Tapi kita juga tahu nih, batik pernah mengalami konflik. Yaitu dulu tuh sempat ada klaim dari negara lain tentang batik. Menurut pendapat dari teman-teman nih gimana nih? Menurut saya klaim Dari itu Kak justru Yunus nih gimana? menurut saya Silakan. klaim itu justru jadi momen penting. Itu membuka mata kita semua bahwa batik itu bukan cuma warisan budaya, tapi juga aset bangsa yang harus kita jaga. Pengakuan UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi pada 2009 adalah puncaknya. Ini bukti bahwa batik adalah milik kita Indonesia. Oke, tadi pendapat dari Kak Yunus ya. Terima kasih atas pendapatnya. Dari Kak Rosa, gimana nih kira-kira pendapatnya soal permasalahan batik ini diklaim oleh negara lain? Gimana nih Kak Rosa? Yang tadi udah dijelasin Yunus itu saya setuju bahwa batik itu bukan cuma warisan budaya, tapi juga aset bangsa yang harus kita jaga. Maka pengakuan itu menegaskan bahwa batik adalah jati diri bangsa kita Indonesia. Maka dari itu kita semua harus sadar dan bangga memakai batik mulai dari sekarang. Terima kasih. Oke, itu tadi penjelasan mengenai sejarah dan filosofi batik ya dari daerah di Indonesia. Kira-kira rekan-rekan di sini sudah tahu belum batik ini sudah ada sejak kapan sih? Mungkin dari Kak Wahyu. Baiklah, terima kasih Kakak Nurjana. Kalau menurut sejarah sih, batik itu sudah ada pada saat zaman-zaman kerajaan, Ma- yaitu kerajaan Majapahit. Itu dalam bentuk lukisan-lukisan di candi menunjukkan motif yang mirip dengan batik. Jadi batik itu bukan cuma seni, tapi juga bagian dari sejarah peradaban bangsa Indonesia. Begitu, Kakak Nurjana. Oke, terima kasih ya Kak Wahyu. Itu tadi pemaparan mengenai sejak kapan ya batik itu ada. Jadi, kenapa kita harus bangga dengan batik? Menurut rekan-rekan nih, kenapa kita harus bangga dengan batik ini? Mungkin bisa diberikan pendapatnya Kak Irfan, seperti Ya, apa? terima kasih, Kak. Menurut saya, kenapa kita harus bangga memakai batik? Memakai batik itu bukan sekedar memakai selembar kain ya, tetapi juga itu merayakan identitas, sejarah, dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Dengan semua alasan yang tadi saya berikan, kita harus bangga dengan batik itu sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap tanah air dan juga bangsa Indonesia. Itu pendapat dari saya, Kak Nur. Oke, terima kasih Kak Irfan atas pendapatnya. Mungkin dari Kak Yunus ada tambahan? Tambahannya, batik adalah bahasa tanpa kata. Kita bisa memahami identitas suatu daerah hanya dari motifnya. Itu sangat luar biasa. Oke, baik. Terima kasih Kak Yunus. Kita semua sangat setuju ya bahwa batik itu lebih dari sekedar kain. Itu adalah identitas, cerita, dan jati diri kita. Dengan memakai batik, kita tidak hanya berbusana, tetapi juga membawa sejarah dan semangat bangsa. Oke, mungkin sekian. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih buat Kak Risma, Kak Rosalina, Kak Yunus, dan Kak Wahyu, serta Kak Irfan. Semoga obrolan hari ini bisa membuat kita semua makin bangga berbatik menjadi dan bangga menjadi warga Indonesia, warga masyarakat Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima Bangga kasih. batik, bangga batik. Bangga batik. Bangga batik.